Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran ilmu Nahwu, yang mana pelajaran ilmu Nahwu ini lebih menantang dari ilmu Shorof, karena banyak hal-hal yang perlu dipahami lebih mendalam. Karena kalau kita belajar Shorof, itu udah ada rumusnya, tinggal ngapalin aja. Paling memahaminya itu ya sekedar memahami gimana caranya biar gampang ngapalinnya. Itu kalau Shorof. Kalau Nahwu nggak sekedar hafal tapi harus paham. Karena kalau kita belajar Nahwu, nanti ada semacam ketentuan bahwa hampir setiap kaidah ada pengecualiannya. Jadi kalau kita belajar Nahwu, semua kaidah ada pengecualiannya. Beda dengan ilmu Shorof. Ilmu Shorof kan kaidah-kaidahnya udah baku banget ya. Ya, bab 1 fa'al yaf'ulu, bab 2 fa'al yaf'ilu, bab 3 fa'al yaf'alu. Itu sudah baku. Tapi kalau ilmu Nahwu, ya, nanti akan banyak kaidah-kaidah yang katanya begini tapi kok ada yang begini. Jadi katanya nggak boleh begini tapi nanti ternyata ada yang begini. Misalkan mubtada harus ma'rifat, kecuali kalau mubtadanya di belakang, kayak gitu. Khobar hukum asalnya nakirah, boleh ma'rifat kalau bla 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 bla. Jadi kalau kita belajar Nahwu itu lebih menantang, ya, dan lebih menguras otak. Tapi kalau Anda lihat ya, inti dari ilmu Nahwu itu adalah pemahaman bahasa sendiri, pemahaman terhadap bahasa itu sendiri. Artinya kalau kita nggak paham bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia sendiri dengan baik dan benar, itu otomatis bahasa Arabnya nggak paham juga, ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia nggak paham, itu biasanya otomatis bahasa Arabnya nggak paham juga, ya. Karena ilmu Nahwu ini pemahaman bahasa, terkadang kita harus menggunakan logika bahasa dalam memahami suatu kaidah. Jadi harus dipakai logika bahasa, ya, seperti itu. Baik. Apa sih yang kita pelajari di ilmu Nahwu? Jadi kalau di ilmu Shorof kita udah belajar bahwa ilmu Shorof itu apa yang pelajari? Ilmu tentang, intinya adalah ilmu tentang tasrif, ya, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalkan dari nasara menjadi yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsura, tansur, termasuk tasrif lugawinya yang ke bawah. Nah, kalau ilmu Nahwu kita bukan fokus pada katanya. Kalau Shorof kan fokus pada kata, ya. Nah, kalau Nahwu itu bagaimana cara kita merangkai kata menjadi kalimat. Ya, jadi ilmu Nahwu ini ilmu lanjutan dari ilmu Shorof. Ya, setelah kita ya memahami tentang kata dalam bahasa Arab, maka untuk merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat dipelajari di ilmu Nahwu. Nah, yang menarik adalah kalau kita belajar bahasa Inggris, ya, asal kita udah paham, ya, vocabulary-nya udah hafal, ya tinggal tempel-tempelin aja kan. Kayak misalkan bahasa Inggris saya apa? Ingin apa? Want to. Misalkan saya ingin pergi, I want to go. Gampang kan? Tinggal tempel-tempelin aja, I want to go. Tapi kalau bahasa Arab, ya, bahasa Arabnya saya apa? Ana. Saya pergi apa? Adhabu. Misalkan ke sekolah apa? Ilal madrasah. Nah, kalau bahasa Inggris kita nggak direpotkan dengan bunyi terakhirnya apa, ya. Misalkan I want to, I want to, apa I want ta. School, skulu, skuli apa skula, ya. Kalau dalam bahasa Inggris nggak ada istilah perbedaan bunyi akhir kata kan. Ya, semuanya kita sukunin aja kan. I want to go to school, I want to go to library, ya, sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Arab, selain kita harus memperhatikan bahasa Arabnya apa, yang kedua, harokat terakhirnya apa. Karena dalam bahasa Arab, harokat akhir itu sangat penting, ya. Harokat itu sangat penting dan itu menentukan kedudukannya dalam kalimat, ya. Seperti misalkan dalam Quran, ya, kita baca Al-Fatihah nih, di situ ada lafzul jalalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim sama Alhamdulillahi. Apa harokatnya? Kasroh, ya. Kemudian di lain kesempatan kita membacanya dhammah seperti di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ dhammah kan? Allahu.
Kemudian ya, di ayat yang populer tentang sabar, innallaha ma'as sabirin. Di situ apa harokatnya? Fathah. Kenapa katanya sama, tapi harokatnya beda-beda? Kenapa kira-kira? Karena kedudukannya berbeda-beda juga. Boleh nggak? Karena kita baca lafzul jalala Allah dalam ayat kursi Allahu, ya udah, aneh baca al-fatihahnya alhamdulillahu aja. Alhamdulillahu rabbil alamin. Boleh nggak? Kan sama-sama Allah artinya. Dan aneh punya dalil tuh di ayat kursi Allahu. Berarti boleh dong alhamdulillahu. Boleh nggak? Hah? Hah? Beda makna. Nggak boleh ya. Karena setiap ya pemberian harokat itu sudah ada kaidahnya. Iya. Ya, sudah ada kaidahnya. Nah, kaidah yang mengatur tentang pemberian harokat akhir, bukan harokat depan, tengah, ya, tapi belakangnya doang. Kayak misalkan nama orang Ahmad, maka yang dimaksud harokat itu yang mana? Harokat di mana? Di dalnya, bukan ahmu, tapi di dalnya Ahmadu, ya, atau Ahmada. Kalau Ahmadi nggak ada, nggak bisa, nggak boleh. Nanti kita belajar di sini di Nahwu bahwa isim ghairu munsharif selain dia nggak boleh tanwin, kita bacakan dulu ya. Belum ya? Belum, ini baru pertama soalnya, lupa. Nanti kita akan belajar kalau isim-isim yang nggak boleh tanwin itu selain nggak boleh tanwin, nggak boleh kasrah juga. Nggak boleh kasrah dia nanti. Selamanya dia anti kasrah, benci pada kasrah, nggak tahu kenapa. Ya, taib. Jadi ilmu yang membahas tentang pemberian harokat akhir kata itu disebut dengan ilmu nahwu. Nahwu bukan sorof ya. Tapi sebenarnya fokusnya bukan di pemberian akhir kata, tapi tentang penyusunan kalimatnya ya. Jadi ilmu yang membahas tentang tata cara menyusun kalimat dan hal yang terkait dengannya itu dibahas di ilmu nahwu. Hal yang terkait dengannya itu termasuk susunannya, mana yang lebih didahulukan antara perbuatan, pelaku dengan objek. Ya, itu bahasan yang mana. Jadi kalau kita simpulkan nanti ilmu nahwu itu membahas setidaknya ada dua hal yang dibahas di ilmu nahwu. Yang pertama tentang susunan kalimatnya. Susunan kalimat, mana yang harus didahulukan antara yang diterangkan dengan yang menerangkan, mana yang harus didahulukan antara perbuatan, ya, subjek, perbuatan itu predikat ya, predikat, kemudian pelaku, subjek atau korban, objek. Nah, ini bahasan pertama ilmu nahwu. Yang kedua bahasan ilmu nahwu juga adalah tentang kondisi akhir kata. Kondisi akhir kata, apakah dia dibaca dhammah, kasrah atau fathah, atau seperti misalkan itu sepaket. Kalau kita bilang dhammah ya boleh dhammah dan dhammatain, kasrah kasratain ya. Atau sukun kalau mau satu lagi. Ya, dhammah, fathah, kasrah atau sukun. Atau seperti kemarin kita waktu belajar shorof ya. Kita tasrif muslimani muslimaini, muslimuna muslimina. Ada dua kan? Nah, kapan kita pakai yang muslimuna, kapan kita pakai yang muslimina, itu yang bahas siapa? Nahwu. Ya. Jadi nahwu ini nanti akan memberikan kita ya kaidah. Pertama susunannya mana harus didahulukan? Apakah fiil dulu ya, kata kerja dulu, ataukah subjeknya dulu atau korbannya dulu. Kemudian yang kedua masalah harokatnya. Karena pemberian harokat dalam bahasa Arab itu sangat sensitif ya. Kita salah ngasih harokat, salah juga terjemahnya. Contoh ya, misalkan kita mau mengatakan bahwa si Zaid mukul si Bakar ya. Yang benar gimana? Doroba Zaidun Bakron. Doroba Zaidun Bakron. Nih kalau kalimatnya begini, itu artinya siapa yang mukul? Zaid mukul Bakar. Tapi kalau doroba Bakrun Zaidan Bakar. Kalau doroba Zaidan Bakrun, siapa yang mukul? Doroba Zaidan Bakrun Bakar. Doroba Zaidan Bakrun Bakar. Bakar. Bukan si Zaid. Karena kalau nahwu itu yang dilihat harokatnya. Nanti ada kaidah kalau pelaku itu rofa. Rofa itu salah satunya adalah dhammah. Jadi kalau ada kalimat ya, maka yang pelakunya yang dhammah. Misalkan doroba Zaidun
Bakron, berarti siapa pelakunya? Zaid. Anda balik, tapi susunannya sama misalkan. Yang tadi doroba Zaidun Bakron jadi doroba Zaidan Bakrun. Bakrun. Bakar, kayak gitu. Nah ini pentingnya harokat dalam ilmu nahwu. Kita salah dalam memberi harokat, ya salah juga artinya. Seperti itu. Suka mukul. Hah? Suka mukul. Enggak, memang Terus kalau bundu. hampir semua kitab bahasa Arab belajar nahwu tuh kalau ngasih contoh tuh doroba ya ngasih contohnya. Suka mukul ya. Dan memang mungkin ini sesuai dengan pola pengajaran guru zaman dulu. Guru zaman dulu tuh kan kalau ngajar muridnya, ini apa namanya? Rotan di tangan. Jadi kalau muridnya salah, pak. Ini termasuk yang diajar dengan metode kayak begitu. Jadi guru aneh megang rotan. Tapi seru juga sih, deg-deg seru juga ya jadinya. Jadi nggak boleh salah. Kalau salah bukan kitanya yang dipukul, tapi ininya apa namanya? Mejanya. Hah? Kasihan meja. Apaan tuh mau kayak gitu juga? Kata meja. Enggak ada mejanya. Hah? Enggak ada mejanya. Langsung aja ke dengkul. Astagfirullah. Mukul. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ilmu nahwu itu apa? Ilmu yang apa? Bahasa apa? Tentang susunan kalimat dan hal yang terkait dengannya. Apa aja hal yang terkait dengan penyusunan kalimat? Yang pertama urutannya ya, urutan kata dalam kalimat. Yang kedua apanya? Sebenarnya kita jangan bilang harokat ya, tapi bilangnya kondisi akhir kata. Kenapa? Karena nggak mesti semuanya harokat. Kayak muslimuna, muslimina, beda nggak harokatnya? Sama-sama apa? Nah, Fathah. Sama-sama fathah kan? Muslimuna, nah, muslimina, nah. Tapi apa yang membedakan antara muslimuna sama muslimina? Yang satu wau, satu ya. yang satu ya. Begitupun dengan muslimani, muslimah ini. Harokatnya apa? Ini Sama-sama kasroh kan? Kasroh. Berarti yang beda bukan harokat tetapi apanya? Hurufnya. Yang satu alif, yang satu ya, kayak gitu. Jadi kita jangan bilang kondisi harokat akhir, tapi kondisi akhir kata. Karena bisa jadi ada kata yang berubah harokatnya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ada kata yang berubah hurufnya, muslimuna, muslimina. Harokatnya sama kan? Muslimani, muslimaini. Harokatnya sama. Sama-sama kasur muslimani, muslimaini kayak gitu, ya. Ya, saya ulangi lagi bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan kalimat bahasa Arab dan hal yang terkait dengan penyusunan kalimatnya. Apa aja hal yang terkait dengan penyusunan kalimat? Yang pertama susunan katanya, mana lebih dahulukan antara fiil, fa'il dan maf'ul bih, antara perbuatan, pelaku dan objek. Kemudian yang kedua tentang kondisi akhir katanya, ya. Baik yang berubah harokatnya seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin, ataupun yang berubah hurufnya seperti muslimuna, muslimina, ya, muslimaini dan muslimani. Taib, ini ya definisi dari ilmu nahwu. Kemudian apa hasil dari belajar ilmu nahwu? Kan kalau kita belajar ilmu shorof, ya, kemampuan yang bisa kita dapat apa? Tasrif. Kita mampu mentasrif, mampu merubah satu kata ya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kalau kita belajar nahwu, apa outputnya, hasilnya, manfaatnya? Apa istilahnya kalau dalam ilmu nahwu? Bisa ngi'rab, ya. I'rab sebenarnya itu kan Betawi aja tuh, ya. Bisa i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu ilmu yang ya menjelaskan kedudukan suatu kata dalam sebuah kalimat. Itu ilmu i'rab, ya. Kan kalau misalkan ilmu shorof ya tasrif, misalkan kita dapat kalimat ansuru Zaidan, maka kalau kita bahas dari tinjauan ilmu shorof, kita bisa menjelaskan bahwa ansuru adalah fi'il mudhari dhamir ana dari nasara. Itu ilmu shorof. Tapi kalau ilmu nahwu yang dibahas bukan itunya, tapi apanya? Kedudukannya. Misalkan ansuru, kenapa dibaca dhamma? Kenapa enggak ansur? Kenapa enggak ansuro? Ya. Seperti itu. Nah, i'rab. Nanti kita i'rab, misalkan ansuru Zaidan, ansuru fi'lun mudhari'un marfu'un, ya, wa alamatu rafihi dhammatun. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Ini i'rab namanya. Ya, Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Nah, ini hasil kalau kita belajar ilmu nahwu. Kita bisa menjelaskan kenapa ini dibaca dhamma, kenapa dibaca kasroh. Contoh aja misalkan Al-Fatihah.
Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdu? Kalau dalam tinjauan sorof, ya alhamdu itu sebatas kita jelaskan apanya. Alhamdu ini masdar dari hamida yahmadu hamdan. Kalau ilmu nahu nggak bahas dari sisi itunya, tapi dari sisi kenapa ya dibaca dhammah. Kenapa dibaca dhammah? Karena dia mubtada. Ya, nanti ada istilah mubtada khobar, ada istilah fi'il, fa'il, maf'ul bi, ya. Karena dia mubtada, sedangkan mubtada itu harus marfu, rafa, dan salah satu bentuk rafa karena hamd itu isim mufrad, dia dhammah. Maka kita jelaskan alhamdu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun. Lillahi kenapa kasrah? Kalau jadi khabar. Karena sebelumnya ada huruf jar. Ada huruf jarnya. Iya. Ada huruf jar li. Makanya dia jadi kasroh. Jadi Allah muharfu jarrin, Allahi labdul jalati majrurun billah wa alamatu jarihi kasrotun. Rabbi kenapa kasroh? Oh, dia ini menjelaskan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi. Maka dia jadi badal namanya. Sedangkan badal itu mengikuti yang diikuti. Karena lillahi kasroh, maka Rabbi kasroh juga. Kayak begitu. Seru nggak? Seru banget kan? Jadi nahu itu menjelaskan seperti itu. Kenapa alhamdu, kenapa lillahi, kenapa Rabbi, kenapa al-alamina. Kenapa ar-Rahmani nggak Rahmanu aja? Ar-Rahmanur Rahim kan lebih ringan tuh dibacanya daripada Ar-Rahmanur Rahim. Ya, justru ada penjelasannya. Oh ya, Ar-Rahman ini badal dari Allah yang kasroh. Karena badal yang kasroh, mabdul yang kasroh, maka badalnya pun kasroh juga. Nah ini serunya ilmu nahwu. Kita bisa menjelaskan alasan ya dibalik kenapa ini dhamma, kenapa ini yang dipilih yang una bukan yang ina, kenapa ini ani bukan yang aini aja kayak gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya yang ingin dibahas di pertemuan perdana ini, kita insya Allah tidak membahas materi dulu. Ya ini cuma sekedar untuk memberikan wawasan. Kita belajar apa sih di ilmu nahwu? Ya. Apa sih pentingnya kita belajar nahwu? Apa pentingnya? Apa pentingnya belajar nahwu? Soal. Di sini ada kok. Sebenarnya tujuan akhir dari kita belajar nahwu itu apa sih? Membaca Memahami Al-Quran. Memahami ya, memahami kalimat bahasa Arab ya, baik itu Al-Quran, hadis ataupun kitab para ulama. Kalau i'rab itu hanya sebatas alatnya. Yang lebih penting itu sebenarnya bukan i'rabnya, tapi gimana caranya supaya kita bisa paham kalimat bahasa Arab. Meskipun kalau kita bicaranya Al-Quran, sebetulnya nahwu sorof aja nggak cukup. Karena Al-Quran itu ada ilmu yang lebih tinggi dari nahwu dan sorof. Nanti ada ilmu balaghah, ya, yang di situ ibaratnya begini. Kalau nahwu itu kan baru sebatas ya memberikan kita kaidah bagaimana cara membuat kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Belum ke level indah. Jadi baru sekedar benar aja. Belum ke level bagaimana cara membuat kalimat yang indah, baik indah susunannya, indah maknanya, dan indah pemilihan katanya. Nah ini udah di ilmu balaghah. Nah Quran itu levelnya udah bukan nahwu lagi, tapi udah balaghah. Karena susunan kalimat dalam Quran itu, ya, itu udah luar biasa, masya Allah. Bahkan salah satu yang akan membuat antum terpukau atau takjub dengan keindahan kalimat Al-Quran, ya kalau antum mengerti kalimat bahasa Arab. Jadi salah satu hikmah yang akan membuat yang akan kita dapati ketika belajar nahwu adalah kita akan merasa bahwa Al-Quran itu indah banget kalimatnya. Ini karena kita nggak ngerti nahwu aja, kita baca Quran biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ngerti ilmu nahwu, ya kita udah belajar nahwu nih, kita paham susunan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab berdasarkan ilmu nahwu. Maka ketika kita baca Quran itu berasa banget indahnya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa bikin kalimat sesuai kaidahnya itu susah banget. Apalagi sampai kalimat yang indah. Nah kebanyakan orang Islam ini nggak sadar kalau Quran itu indah banget kalimatnya. Karena gimana dia bisa mau paham keindahannya? Toh kalimat yang benar sesuai kaidahnya dia nggak ngerti, ya kan? Nah kita akan lebih memahami keindahan Al-Quran kalau kita paham ya kalimat biasanya. Ya seperti itu. Ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kita belajar ilmu nahwu. Kita bisa lebih menyadari bahwa Al-Quran itu susunan kalimatnya memang benar-benar indah. Ya, selama ini kan kita nggak paham keindahan Al-Quran karena kita nggak tahu bahwa susunan kayak gitu tuh susah nyusunnya.
Ya, karena yang bikin Nasoro Zaidun Bakron aja itu perlu berapa hari tuh pembahasannya, ya. Suka kebolak-balik kan, apalagi pemula tuh kadang dijelasin berkali-kali nggak paham-paham. Ya. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang pemilihan diksinya Masya Allah, kemudian susunannya luar biasa, ya. Kita lihat ayat Al-Quran itu kan, ya, salah satu kelebihannya pertama pemilihan katanya luar biasa, kemudian susunannya. Ya, banyak yang akhir ayat itu bunyinya sama semua. Dan itu salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi banyak sekali keindahan-keindahan di sana. Nah, ini salah satu manfaat kita belajar ilmu nahwu. Kita bisa lebih memahami keindahan susunan kalimat dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian ya, orang-orang yang belajar nahwu, ya, selain dia lebih mudah untuk memahami Al-Quran, dia juga memiliki alat untuk memahami ilmu Islam yang lainnya. Nah, akan sangat berbeda orang-orang yang belajar Islam dari hasil terjemahan dengan orang-orang yang belajar Islam ya dengan sumber langsung. Ya, khawatirnya kalau kita tidak dibekali dengan bahasa Arab, nanti ujung-ujungnya kita menjadi murid setia Syekh Google Al-Amriki jadinya nanti. Ya. Al-Amriki. Ya, sebenarnya tidak tercela mencari ilmu lewat Google, bahkan memang itu salah satu bentuk kemudahan. Bahkan ada ustadz yang mengatakan bahwa salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada ya umat Islam saat ini adalah teknologi. Kalau umat zaman dulu ya diberkahi dengan hafalan yang kuat-kuat, ya enggak? Kita dapati bahwa banyak ulama-ulama zaman dulu tuh yang mampu menghafal kitab yang tebal-tebal dalam waktu hitungan hari. Seperti Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta itu nggak sampai seminggu, ya. Cuma beberapa hari hafal kitab Al-Muwatta. Nah, kalau umat zaman sekarang suruh hafal susah, tapi ada kemudahan. Kemudahannya apa? Hafalannya itu pindah dari kepala ke hard disk, ya, ke server. Nah, ini salah satu bentuk nikmat juga ya, meskipun kadang manusia itu semakin dimudahkan malah bikin kita lalai seperti itu. Jadi minimal kalau kita bisa bahasa Arab, kalaupun kita akan bertanya kepada Syekh Google Al-Amriki, ya, kita nggak taklid ya. Jadi nggak cuma ngandelin hasil terjemahan aja, tapi kalau bisa kita rujuk sumber-sumber asli, sumber-sumber berbahasa Arab. Karena ya biasanya kalau sumber-sumber ya berbahasa Indonesia itu udah langsung kesimpulan hukum. Jarang-jarang sumber-sumber bahasa Indonesia itu yang bahas kenapa terjadi perselihan seperti ini, sebabnya apa, ya. Langsung kesimpulannya aja, karena kan ya untuk orang Indonesia. Tapi kalau kita mau lebih mendalami lagi suatu masalah, cari bahasa Arabnya. Itu biasanya pembahasan mereka tuh lebih komprehensif ya dibanding yang bahasa Indonesia. Jadi manfaat kita belajar nahwu, kita lebih mudah untuk mempelajari ilmu Islam yang lain. Ya, kalau kita belajar ilmu Islam ya, nggak belajar bahasa Arab, ya kita nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa otodidak. Jadi kita hanya bisa mengandalkan dari guru kita. Kita mau belajar fikih, ya nunggu guru kita nerjemahin kitab fikih kan, jelas sih menerjemahin. Kita mau belajar hadis, ya nunggu guru kita yang ngerti hadis terus jelasin sambil nerjemahin. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arab sendiri, ya setelah kita dijelaskan oleh guru kita bisa merojaah. Bahkan sebelum masuk materi baru, kita udah bisa siap-siap buat memahami materi yang akan dibaca selanjutnya. Dan memang salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam belajar ilmu syar'i ini, yaitu yang pertama motivasi dari diri sendiri, ya. Ini beda dengan ilmu umum ya. Kalau ilmu umum kan ada tekanan ya, ada dorongan ya, ada motivasi dari pihak luar. Ya, kayak kita kuliah, kita tuh didorong atau dimotivasi oleh orang sekampung misalkan buat lulus tepat waktu, oleh orang tua kita. Kita pasti perasaan gak enak kan? Wah, kalau misalkan lulusnya sampai telat nih, malu dong sama orang tua. Wah, malu nih sama sama orang sekampung. Wah, malu nih sama akhwat yang di ujung gang itu. Nggak enak kan? Ada rasa malu kalau kita bicaranya ilmu dunia ya. Seperti itu. Satpam ya. Oh, satpam ya. Iya, malu sama satpam yang di pos di ujung gang itu ya. Seperti itu. Ya. Itu ilmu dunia, ada motivasinya. Ada dorongannya dari pihak luar. Tapi kalau buat ilmu syar'i, rasa-rasanya nggak ada orang yang, gue kalau nggak bisa bahasa Arab, malu nih sama tetangga sebelah. Nggak ada yang nanyain, ya. Tapi karena kita sebagai mahasiswa yang ditanyain itu kapan lulus, ya kan? Ditanyain mertua. Berapa IPK-nya? Itu aja kan? Kalau kita belajar malas-malasan nih IPK-nya di bawah 3, pasti akan
malu kan. Tapi buat bahasa Arab malu nggak wah? Malu kan? Kalau nggak bisa bahasa Arab malu nih sama tetangga sebelah. Nggak ada yang nanyain kan. Gimana udah bisa belum bahasa Arabnya? Orang kuliahnya di mana nih? Nggak ada kuliah bahasa Arab kan? Ada. Siapa yang ada bahasa Arab? Saya. Ya? Saya ada bahasa Arabnya. Iya, maksudnya kuliah di ilmu bahasa Arab. Nggak ada yang nanyain ya. Jadi memang kalau untuk belajar ilmu syar'i seperti ini, bahasa Arab, itu nggak bisa kita bermalas-malasan. Harus motivasi itu harus datang dari diri sendiri, ya. Motivasi itu harus datang dari diri sendiri. Dan bersyukuran ya antum ada di sini ya, berada di lingkungan yang di situ antum bisa mengembangkan ilmu bahasa Arabnya, ilmu akidah dan yang lainnya. Mumpung masih di sini selama 1 tahun, itu manfaatkan sebaik-baiknya, karena rugi deh. Maksudnya banyak teman-teman aneh yang udah terlanjur lulus, kemudian masa mudanya tuh nggak diisi dengan bahasa Arab, sekarang tuh nyesel. Karena makin tua usia kita, itu makin banyak alasan buat nggak belajar bahasa Arab. Yakin deh. Apalagi kalau udah nikah, alasannya istri. Punya anak, alasannya anak, ya. Atau dia nggak punya anak, alasannya kerja. Pokoknya semakin ya banyak usia kita, bertambah usia kita, itu semakin bertambah alasan buat nggak belajar bahasa Arab. Entah itu kejauhan atau duitnya dipakai buat ini. Gratis kok gratis. Oh ya, apaan waktunya nggak cukup. Gurunya datang ke rumah. Aduh, kalau di rumah banyak anak-anak rewel kayak gitu. Jadi banyak sekali alasan yang bisa kita gunakan untuk tidak belajar bahasa Arab. Tapi cuma satu yang bisa mendorong kita untuk belajar bahasa Arab. Apa coba? Yang motivasi dari diri kita sendiri. Makanya mumpung di sini jangan malas-malasan. Karena kalau antum belajar bahasa Arab, ini adalah gerbang buat belajar ilmu yang lainnya. Ya, kalau antum cuma sekedar belajar ilmu akidah, belajar ilmu fikih tapi nggak belajar bahasa Arab, ya antum kayak apa ya? Kayak anak-anak yang belajar sama gurunya. Jadi kita dalam status menunggu kan. Karena kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, kita nggak cuma menunggu apa yang disampaikan oleh guru kita, tapi kita juga bisa mengeksplor sendiri. Apalagi kita kan mahasiswa kan, yang katanya punya thinking analisis yang bagus, gitu, analisa berpikir yang bagus. Ya kalau kerangka berpikir yang bagus nggak didukung dengan kemampuan bahasa Arab yang baik, ya kagak berguna juga tuh kitab tebal-tebal ditaruh depan meja juga. Bermanfaat nggak kalau kita nggak bisa bahasa Arab, terus ada kitab banyak di depan kita? Seperti itu. Makanya yang mumpung masih muda dan mumpung masih semester awal kan, nanti biasanya kalau udah di semester akhir alasannya nambah lagi, sibuk skripsi. Wah, aneh mau capek nih kayak gitu. Jadi mumpung masih muda, fresh ya, ini benar-benar dipelajari ya, sebagaimana di buku ini ya. Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi ya. Orang yang sangat menguasai ilmu nahwu ihtada ila kullil ulumi. Ia akan dimudahkan untuk menguasai seluruh ilmu Islam yang lainnya ya. Karena memang ini adalah kunci ya. Kunci untuk memahami ilmu yang lainnya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk ilmu nahwu ini? Ya. Nggak, mau nanya aja kan, misalkan kita udah khatam ilmu nahwu sama ilmu saraf nih. Amin. Amin. Tapi tetap harus ini kan, kayak kosakata gitu. Iya, betul. Itu apakah dengan sendirinya kita bakal nambah kosakata atau memang harus butuh upaya untuk hafal tiap kali? Ya. Jadi kalau pengalaman Nane dan beberapa guru Nane itu, kebanyakan mereka itu tidak ada yang mengkhususkan waktu untuk menghafal mufradat. Rata-rata mereka hafal mufradatnya sering berjalannya waktu. Ya semakin mereka giat membaca kitab-kitab, mulai dari kitab yang kecil-kecil kemudian yang besar, itu otomatis nambah sendiri. Ya meskipun memang bagus kalau ditargetin juga. Ditargetin satu hari misalkan berapa mufradat. Tapi memang kalau kita lihat yang bikin kita hafal itu bukan ngafalnya, tapi pas baca kitabnya. Karena kalau kita cuma menghafal sekedar menghafal, itu biasanya bisa lupa. Tapi kalau kita menghafalnya hasil dari membaca berkali-kali, itu lebih lebih kuat tertanam di ingatan kita. Jadi memang salah satu kunci dalam menambah mufradat itu, ya kita sendiri harus sering-sering ya membaca kitab-kitab. Dan buat orang yang tipenya tipe pembelajar mandiri, bagus banget kalau nerjemahin kitab. Ya, bagus banget kalau nerjemahin kitab. Karena kalau kita nerjemahin sebuah kitab, itu benar-benar butuh upaya keras ya.
Beda dengan kita baca. Nah, orang-orang yang belajar ilmu nahwu kan kadang dia diminta untuk membaca sebuah kitab ya. Kalau kita sekedar membaca, terkadang ada beberapa kata yang kita nggak pahami artinya, tapi kalau kita paham maknanya, ya udah, yang penting paham maknanya dipahami. Tapi kalau kita nerjemahin sebuah kitab, bisa nggak kita lewatin kata-katanya? Nggak bisa, harus setiap kata itu kita terjemahin. Makanya memang salah satu tips dalam mengasah kemampuan bahasa Arab kita, sering-sering kita ya nerjemahin kitab-kitab kecil. Jadi iseng-iseng nih daripada bengong-bengong ya. Itu mendingan nerjemahin kitab-kitab kecil. Yang tipis-tipis aja yang kira-kira cuma 10 halaman A4. Itu kan lumayan kalau kita terjemahin, terbiasa dengan pergerakan bahasa Arab, soalnya nanti akan mengasah kemampuan bahasa Arab kita. Kayak gitu ya. Ya, ada lagi? Ya, misalnya untuk pengantar ilmu nahunya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kesimpulannya bahwa ilmu nahu adalah ilmu mempelajari tentang susunan kalimat bahasa Arab. Output yang terhasil dari ilmu ini itu disebut dengan i'rab, yaitu kita mampu menjelaskan kedudukan kata dalam satu kalimat beserta keadaan akhir katanya. Baik, Anda rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.